Kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks cerita fabel. Nah, kamu pasti pernah membaca ataupun mendengarkan sebuah cerita yang tokoh-tokohnya binatang. Atau mungkin sewaktu kamu kecil, orang tua kamu sering menceritakan dongeng sebelum tidur tentang kisah-kisah binatang yang cerdik ataupun pintar. Ada cerita yang sedih, cerita lucu, bahkan banyak yang memberikan kita semangat ataupun motivasi. Dalam cerita itu, binatang digambarkan mampu berbicara seperti halnya manusia. Karakter-karakternya itu sendiri kadang menyindir karakter manusia. Inilah yang disebut dengan fabel. Fabel pada umumnya syarat dengan pelajaran budi pekerti atau moral. Pada pelajaran ini, kita akan sama-sama mempelajari budi pekerti di dalam fabel. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda setempat yang dibaca maupun didengar. Setelah itu, mampu menceritakan kembali isi fabel atau legenda di daerah setempat. Kemudian yang ketiga, mampu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda yang dibaca maupun didengar. Dan keempat, selain dituntut untuk mampu menciptakan sebuah fabel, kita akan dituntut juga untuk mampu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca maupun didengar. Nah, untuk materi ini kita akan membahas makna dan ciri-ciri fabel, struktur fabel, kebahasaan fabel, dan bagaimana cara menyusun fabel. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter-karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mampu mewakili karakter-karakter manusia dan diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Fabel diceritakan bukan untuk tujuan menghibur semata, tetapi juga sebagai media moral yang dalamnya terselip nilai luhur, yaitu pengenalan tentang budi pekerti. Adapun ciri-ciri fabel, yang pertama, teksnya bersifat fiksi. Yang kedua, hewan sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia, berbicara dan berpikir. Ada berbagai jenis hewan yang biasa digunakan dalam fabel. Contohnya, kancil dan rubah. Biasanya digunakan untuk mewakili karakter cerdik, sementara serigala digunakan untuk mewakili karakter rakus, licik, dan serakah. Nah, kalian ada tahu lagi apa karakter-karakter binatang yang sering digunakan dalam cerita fabel? Ya, ada tikus yang terkenal dengan tamak dan rakusnya, semut yang terkenal dengan kerjasamanya, burung merpati yang terkenal dengan kelemah lembutan dan kesetiaannya, serta ular yang terkenal dengan liciknya. Kata-kata yang sering digunakan sebagai kata pembuka adalah pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, alkisah, ketika itu, dan lain-lain. Umumnya, tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat akan berakhir sengsara atau mendapatkan akibatnya. Kemudian, teks fabel juga menunjukkan penggambaran moral atau nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Fabel selalu menggunakan alam sebagai latar belakangnya. Nah, mari kita lihat contoh fabel yang sudah Miss sediakan dalam video kali ini. Contoh pertama adalah anak serigala dan harimau.
yang menceritakan tentang seekor anak serigala yang hidup bersama dengan keluarga harimau. Sehingga pada suatu hari mereka bertemu dengan seekor gajah. Anak serigala itu sangat ketakutan karena melihat gajah yang berbadan besar. Namun tidak demikian halnya dengan anak-anak harimau tadi, karena mereka sadar mereka adalah raja hutan. Semenjak saat itulah serigala akhirnya sadar bahwa seharusnya dia mencari teman yang memiliki banyak persamaan agar tidak menimbulkan banyak masalah ke depannya. Kemudian cerita kedua ada semut menyerbu kerbau, di mana cerita tersebut menceritakan tentang seekor raja semut yang sangat tamak. Setiap harinya ia menyuruh prajuritnya mencari makan yang besar dan banyak. Nah, pada suatu hari prajurit-prajuritnya itu melaporkan menemukan seekor bangkai lalat di lapangan. Tapi si raja semut tadi yang tamak itu tidak mau mengangkut bangkai lalat tersebut karena menganggap bangkai itu terlalu kecil dan tak akan cukup bagi mereka. Kemudian prajuritnya melaporkan kembali menemukan seekor bangkai capung di kebun. Tapi tetap saja si raja semut tadi pun tidak mau mengangkut bangkai capung karena menganggap masih terlalu kecil dan tak akan mengenyangkan mereka. Hingga pada sore hari, seekor prajurit datang dan melaporkan menemukan seekor bangkai kerbau di dekat sawah. Maka si raja semut itu dengan semangat berseru, "Ayo kita cari makan. Kita harus mengangkat bangkai kerbau itu supaya kita bisa kenyang semuanya." Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu bukan bangkai kerbau, melainkan seekor kerbau yang sedang tidur siang istirahat di tepi sawah. Ketika si kerbau merasa badannya dikerumuni semut, maka ia segera bangun dan melompat ke dalam sungai, sehingga semut-semut yang ada di badannya tidak sempat melarikan diri, melainkan hanyut dan mati terbawa arus sungai. Si raja semut akhirnya menyesal dan ia pun bersedih. Ia akhirnya menyadari bahwa keserakahannya dan kurang perhitungannya itu telah merugikan banyak prajurit-prajuritnya. Adapun pesan moral yang didapat adalah carilah makanan yang cukup dan aman. Nah, supaya kalian ketahui, di dalam setiap cerita fabel kita akan selalu dapat menemukan pesan-pesan moral yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tipsnya, nilai moral dalam sebuah cerita dapat dirumuskan setelah pembaca menemukan temanya. Tema dan amanat berbeda dalam cara perumusannya. Tema dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, sedangkan amanat dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah, saran, ataupun himbauan. Misalnya dari fabel anak serigala dan harimau tadi. Diketahui temanya adalah anak serigala yang penakut. Nilai moralnya adalah agar kita mencari teman yang memiliki banyak persamaan agar tidak menimbulkan banyak masalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks fabel. Cerita fabel diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, fabel fantasi dan fabel fiksi ilmiah. Fabel fantasi adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Fabel jenis ini sudah kita pelajari pada aktivitas-aktivitas sebelumnya. Sedangkan fabel fiksi ilmiah memiliki semua unsur fabel fantasi tetapi dipengaruhi atau mengandung unsur sains dan teknologi yang diimajinasikan ke dalam bentuk cerita maupun diimajinasikan ke dalam hewan sebagai pemeran
dalam ceritanya. Nah, adapun struktur dari cerita fabel adalah orientasi atau yang kita kenal dengan pembukaan atau awal cerita, kemudian komplikasi atau yang kita kenal dengan permasalahan yang terdapat dalam cerita. Setelah itu ada klimaks, yaitu puncak masalah, dan kemudian ada resolusi, penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian dalam teks fabel kita juga akan menemukan unsur-unsur intrinsik pembangun dari teks ini sendiri. Kita harus memperhatikan unsur-unsur ini dalam membaca teks fabel. Yang pertama ada tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah cerita. Kemudian ada tokoh, para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Ada penokohan, yaitu sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para tokoh dalam sebuah cerita. Pembagian tokoh berdasarkan fungsi penampilan tokohnya, ada protagonis, ada antagonis, dan tetragonis. Kemudian ada alur atau plot, rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Pembagian alur adalah alur maju, mundur, dan alur maju mundur. Kemudian ada latar atau sebuah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Yang terakhir ada amanat atau pesan, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada kebahasaan dalam teks fabel. Kebahasaan dalam teks fabel hampir sama dengan kebahasaan dalam teks fantasi yang sudah kita pelajari di semester 1. Yang pertama ada kata sifat. Kata sifatnya itu sendiri merupakan kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan sesuatu. Dan berikut adalah macam-macam dari kata sifat. Yang pertama, kata sifat yang mendeskripsikan warna. Contohnya hitam, merah, putih, dan lain-lainnya. Kemudian kata sifat yang mendeskripsikan ukuran. Contohnya berat, luas, panjang, pendek, dan sebagainya. Kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik. Contohnya cantik, tinggi, putih, langsing, gendut, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian, misalnya baik, anggun, sopan, jahat, serakah, sombong, atau sebagainya. Contohnya dalam kalimat, Kaisar Badak sangat kejam. Di sana, kata sifat kejam mendeskripsikan tentang kepribadian Kaisar Badak tersebut. Nah, kemudian ada kata keterangan atau kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Macam-macamnya sendiri ada yang pertama kata keterangan tempat, menjelaskan mengenai tempat suatu perbuatan atau peristiwa berlangsung. Biasanya dinyatakan oleh kelompok kata yang didahului oleh kata tugas, seperti di, ke, dari, pada, dan lain-lainnya. Kemudian ada kata keterangan waktu, menjelaskan mengenai waktu suatu perbuatan atau peristiwa berlangsung. Biasanya dinyatakan dengan kata tugas kemarin, sekarang, besok, lusa, setiap pagi, ketika, sejak saat itu, dan sebagainya. Yang terakhir, kata kerja transitif dan intransitif. Seperti yang kita ketahui, kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek. Contohnya, buaya itu memangsa seekor rusa. Kalau kita hanya menuliskan buaya itu memangsa, maka itu belum menjadi kalimat yang efektif. Diperlukan penambahan objek, yaitu seekor rusa setelah kata memangsa. Barulah kalimat tersebut bisa menjadi kalimat yang efektif. Kemudian ada kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap atau objek dan dapat berdiri sendiri. Contohnya, singa itu tertidur.
Di sana tidak perlu ditambahkan objek di belakang tertidurnya, karena kalimat singa itu tertidur saja sudah termasuk ke dalam kalimat yang efektif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam menyusun teks fabel. Teks fabel tergolong ke dalam teks naratif, yang dalam penulisannya kita perlu memperhatikan unsur intrinsiknya dan struktur pembangun teks fabel itu sendiri. Apa itu unsur intrinsiknya? Seperti yang sudah dijelaskan di dalam slide sebelumnya, unsur intrinsik dari sebuah fabel adalah tema, tokoh, penokohan, alur, dan latar. Sedangkan apa itu struktur teks fabel? Yang seperti sudah dijelaskan kembali di slide sebelumnya, ada orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Nah, secara umum langkah-langkah menyusun fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan bahan untuk menulis cerita fabel dari berbagai sumber. Bisa itu pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, berita di televisi, koran, majalah, dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita menemukan bahannya, kita dapat mengembangkan garis besar atau kerangka ceritanya. Kemudian barulah kita menulis pembuka cerita fabel. Isinya tentang perkenalan tokoh dan peristiwanya. Setelah itu kita menghidupkan tokoh dengan dialog. Kemudian kita mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Setelah itu kita harus menuliskan penyelesaiannya. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari teks fabel untuk materi di pelajaran BI pada kesempatan ini. Selanjutnya, dalam pertemuan dalam Google Meet, kita akan sama-sama membahas apa itu teks fabel secara lebih mendalam, dan kita akan latihan bagaimana cara menulis fabel, bagaimana berperan tokoh dalam cerita fabel. Untuk selanjutnya, kita akan ketemu dalam Google Meet. Terima kasih.